Tanya sama rakyat ya, apakah persoalan Gibran maju kalau undang-undang tidak diubah? Enggak problem. Yang menjadi problem kenapa harus dirubah? Kenapa dia harus dirubah untuk kepentingan satu orang? Republik ini milik banyak orang. Ada satupun yang boleh menyimpulkan bahwa ada proses perjalanan ketidakadilan dalam sebuah proses perubahan Mahkamah Konstitusi. Yang berhak menyimpulkan itu adalah tanggal 14 Februari. Kan itu sudah tegas saya. Apa yang kurang tegas suka lagi? tidak suka? Iya. Harus diikuti. Iya. Pertanyaan saya, Anda suka tidak suka? Dan Anda suka atau tidak? Saya tidak suka karena sebelumnya saya sudah bilang itu tidak benar. Tidak benar. Alat ukur yang paling sederhana adalah hari ini 93,4% percakapan di sosial media negatif terkait Mahkamah Konstitusi, terkait Gibran dan sebagainya. Itu clear, Pak. Ya, di mana hakim diharuskan mundur dari perkara itu tidak mundur. Itu sudah tahu itu kan. Jadi ada masalah dalam administrasi. Itu kita mau cek. Bukan karena bapaknya, Man. Kesimpulan bahwa hak proses perubahan undang-undang itu mencabik-cabik hati rakyat itu belum bisa disimpulkan bagi seorang Gibran. Kalau misalnya kemudian dia mencalonkan diri tanpa terjadinya perubahan undang-undang, nggak masalah. Intinya banyak sekali masalah yang kami temukan. Ya. Tapi setuju, Prof? Hah? Setuju? Ya, apa kata MK? Bukan masalah setuju. Cabik-cabik lagi ketika nama anak muda itu digunakan untuk menjustifikasi perubahan undang-undang. Semakin tercabik-cabik lagi. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Nggak bisa. Ini yang disampaikan Bang Adian ini hanya bisa dijawab nanti kalau ada tim Prabowo yang 2019. Apakah kemudian Pak Prabowo Gibran ini merupakan kelanjutan dari Pak Jokowi? Ya sangat kentara gitu ya. Pasti akan muncul kekhawatiran apa? Oke. Kekhawatiran aturan main, Ya. ketidaknetralan. Lah yang Menko Polhukam, Pak Mahfud kan Menko Polhukam. Kan sebelum putusan diucapkan saya sudah berkali-kali bicara di berbagai tempat. MK secara teoritis tidak boleh memutus itu. Karena MK itu negative legislature. Ya. Polhukam. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan sebetulnya kalau bicara Tapi fairness beda aparatur. dengan anak Akan lain presiden. kalau ketua Mahkamah Konstitusinya bukan omnya dia. Beda, Bos. Kita ini udah yakin. Coba tinggal bertiga ini berdiskusi mana putusannya gitu loh. Ya, tadi kan di sidang kan ada satu masalah hubungan kekerabatan. Ya, terkait Prof Usman satu-satunya yang diperiksa 2 kali. Hah? Ada tanggapan, Prof? Satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa. Saya belum tahu 2 kali. Kira-kira. Pak Nah, Mahfud, sekarang kita bicara. Anda masih akan berani bicara selugas ketika Anda Menko Polhukam, ketika sekarang Anda calon wakil presiden, Pak? Mungkin lebih lugas lagi. Lebih lugas? Kan sudah calon wakil presiden. Kalau begitu saya tanya, Pak, putusan MK kemarin. Penggiat media sosial John Sitorus menjuluki putra Presiden Joko Widodo sekaligus Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden yang cacat hukum. Pasalnya proses Gibran bisa menduduki posisi cawapres dari bakal capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto mengakibatkan pamannya Anwar Usman diberhentikan secara tidak hormat dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Itu sudah tahu itu kan. Jadi ada masalah dalam administrasi. Itu kan kita mau cek. Bukan karena bapaknya, Man. Kesimpulan bahwa hak proses perubahan undang-undang itu mencabik-cabik hati rakyat itu belum bisa disimpulkan bagi seorang Gibran. Kalau misalnya kemudian dia mencalonkan diri tanpa terjadinya perubahan undang-undang, nggak masalah. Kita tanya sama rakyat ya, apakah persoalan Gibran maju kalau undang-undang tidak diubah? Nggak problem. Yang menjadi problem, kenapa harus dirubah? Kenapa dia harus dirubah untuk kepentingan satu orang? Republik ini milik banyak. Ada satupun yang boleh menyimpulkan bahwa ada proses perjalanan ketidakadilan dalam sebuah proses perubahan Mahkamah Konstitusi. Yang berhak menyimpulkan itu adalah tanggal 14 Februari. Pertanyaannya, Kan itu sudah tegas saya. Apa yang kurang tegas Suka lagi? tidak suka?
Iya. harus diikuti. Iya. Pertanyaan saya, Anda suka tidak suka. Dan Anda suka atau tidak? Saya tidak suka karena sebelumnya saya sudah bilang itu tidak benar. Tidak. Intinya banyak sekali masalah yang kami temukan. Tapi setuju, Prof? Setuju. Ya, apa kata MK? Bukan masalah setuju. Cabik-cabik lagi ketika nama anak muda itu digunakan untuk menjustifikasi perubahan undang-undang. Semakin tercabik-cabik lagi. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Prosesnya udah cacat, hasilnya jelas cacat, penuh dengan drama dan tontonan nepotisme yang menjijikan di depan seluruh rakyat Indonesia. Sudah terbukti cacat dan ilegal. Terus mengapa masih tidak mundur? Ya karena sekeluarga nggak punya malu, dasar cawapres cacat hukum. Ucap John dikutip populis.id dari akun X pribadinya Jumat 10 November. Seperti diketahui Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman terbukti bersalah melanggar kode etik dan perilaku Hakim MK. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menjatuhkan pelanggaran berat untuk Anwar. Hal itu disampaikan oleh Ketua MKMK Jimli Asidik dalam agenda putusan kode etik dan perilaku Hakim MK pada Selasa 7 November petang. Penyampaian keputusan itu berdasarkan hasil 3 anggota MKMK, yakni Jimli bersama dengan Bintan R. Saragih dan Wahiduddin Adams. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi, kata Ketua MKMK Jimli Asidik dalam ruangan rapat Selasa dikutip Republika. Dia menjelaskan Anwar dinilai melanggar Sabta Karsa Utama tentang prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, kecakapan, independensi, dan kepantasan serta kesopanan. Putusan itu merupakan satu dari 5 amar putusan yang disampaikan oleh Jimli. Kedua, menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi, ujar dia. Sebelumnya, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun mengaku kalau ada tindakan tegas terhadap Gibran muncul narasi dizalimi. Sampai saat ini belum ada sikap tegas dari PDI Perjuangan terhadap Gibran Rakabuming Raka yang menjadi bakal calon wakil presiden atau bacawa pres Prabowo Subianto yang bertarung pada Pilpres 2024. Dikhawatirkan bila PDIP memecat Gibran akan muncul narasi dizalimi. Kalau kita ambil tindakan tegas, pecat, nanti dia gunakan itu. Waduh, saya dizalimi, itu sudah lagu lama. Kata Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober. Komarudin juga menyinggung soal ramainya desakan pengembalian kartu tanda anggota PDIP. Menurut dia hal itu tak perlu didramatisasi. Jadi sebenarnya tidak perlu ada banyak sandiwara lagi, harus kasih kembali KTA. Kalau sudah berani pindah ke sana, kembalikan KTA, kok repot saja urusan begitu, ucap Komarudin. Di sisi lain, Komarudin berpesan sebagai politikus muda, mestinya Gibran mencontohkan tauladan yang baik. Konsistensi dengan pernyataan yang terus disampaikan dinantikan rakyat. Mereka harus memberikan contoh tauladan yang akan datang, harus ada kepastian. Pemimpin itu tidak boleh membuat rakyat jadi bingung. Iya, tidak itu saja, ucap Komarudin.